Pada tahun 2100 sekian, bumi tidak lagi seperti dulu. Bumi telah berubah menjadi gurun yang kacau balau, menembus awan gelap. Sebuah kapal yang menakutkan melaju melintasi atmosfer yang hancur. Sambil memusatkan perhatian pada radar, Jin menghubungi via radio dan melaporkan bahwa dia akhirnya menemukan targetnya. Tak lama setelah itu, kapal itu menukik langsung menuju lokasi yang ditandai di peta. Di bawah sana, pemandangan itu sungguh menyedihkan, memperlihatkan reruntuhan kota yang dulu penuh kehidupan. Dalam keputusasaan, seorang penyintas berlari melintasi puing-puing, memohon pertolongan. Menangis terseduh-seduh, bocah itu berteriak sekeras-kerasnya, bertanya apakah ada orang di sana. Tiba-tiba, seekor monster raksasa berotot menghantam tanah, menghancurkan permukaan tepat di depannya. Ketakutan, anak itu mundur saat makhluk mengerikan itu bersiap menerkam. Menambah parah situasi, seekor binatang lain muncul di belakang pemuda itu yang menelan ludah, berteriak meminta pertolongan. Tanpa tempat untuk lari, pemuda malang itu berteriak sekeras-kerasnya kepada siapapun yang bisa mendengarnya. Memegang foto keluarga, yang dia inginkan hanyalah sedikit kesempatan untuk hidup, dikelilingi oleh binatang-binatang yang menghancurkan dunia. Akhir yang tak terelakkan sepertinya sudah di depan mata. Menutup matanya, sang penyintas berdoa kepada langit agar ada yang membuat monster-monster ini membayar perbuatannya. Tepat pada saat itu, sinar cahaya gila menembus langit, menghancurkan makhluk itu saat menghantam. Berbaring di tanah, anak itu mendengar suara tenang yang meminta maaf karena terlambat. Muncul dari asap, Jin muncul dengan kehadiran yang mengesankan, dan sang penyintas bertanya siapa dia. Dengan tatapan serius dan percaya diri, Jin memeriksa kondisi anak itu yang batuk darah. Pemuda terluka itu tersenyum lega dan berbisik. Akhirnya dengan susah payah dia menuju ke arah kota yang hancur. Anak itu bertanya apakah mereka akhirnya bisa merebut kembali dunia. Mengangguk setuju, Jin meyakinkannya bahwa mereka akan melakukannya. Sayangnya, pemuda itu tidak selamat dan Jin menyuruhnya beristirahat dengan tenang. Sambil menghapus air mata pemuda itu, Jin berterima kasih padanya atas keberaniannya. Di tengah reruntuhan, keheningan menyelimuti saat Jin berduka atas kehilangan tersebut. Dengan kepala tertunduk, Jin mengambil waktu sejenak untuk berdoa bagi yang gugur. Tepat saat itu, radio berderak dan sebuah suara bertanya apakah Jin terlambat. Melalui komunikator, seorang ilmuwan berkacamata melaporkan bahwa dia kemungkinan adalah satu-satunya yang selamat di daerah itu dan menyuruh Jin menerima kenyataan pahit. Mendengarkan dalam diam, Jin memproses betapa seriusnya situasi ini. Tanpa bertele-tele, sang ilmuwan melontarkan kabar mengejutkan bahwa umat manusia secara resmi sudah tamat. Lahir dari polusi ekstrim planet ini, monster-monster mutan telah menguasai setiap sudut dunia. Dikenal sebagai koruptor, makhluk-makhluk ini menjadi wabah global baru dengan faktor penyembuhan yang luar biasa. Mereka bahkan mampu menahan serangan nuklir militer. Menggeram dengan ganas, makhluk raksasa itu membuktikan bahwa senjata dunia tak berguna melawan mereka. Meski begitu, manusia tak menyerah dan setelah beberapa eksperimen aneh, mereka menemukan cara untuk melawan. Namun ilmuwan itu jujur mempertanyakan siapa yang tersisa untuk diselamatkan kini. Sayangnya, dia menyatakan bahwa mereka sudah terlambat untuk menyelamatkan warga sipil. Namun, Jin bermantal tetap teguh, mengklaim masih ada sesuatu yang berharga di sana. Saat berjalan melintasi reruntuhan, ilmuwan itu meragukan adanya penyintas dan Jin hanya mengangguk setuju. Menoleh ke langit orange, dia berkata bahwa harapan terletak di masa depan yang jauh. Menjelaskan strateginya, dia menyebut mesin-mesin nano yang diciptakan ilmuwan tersebut untuk menyembuhkan lingkungan. Menunjukkan inti hijau cerah di tangan monster yang terbunuh, kekuatan teknologi itu menjadi jelas. Selain menghentikan regenerasi binatang itu, keindahan kecil ini juga mempercepat pemulihan planet. Selalu optimis, Jin menyatakan bahwa suatu hari bumi akan indah kembali. Dengan senyum tipis, ilmuwan berpikir itu terdengar seperti dongeng, tetapi setuju bahwa peradaban mungkin akan berkembang kembali. Sambil membelakangi, Jin berkata bahwa itu sudah cukup baginya. Mungkin karena percaya pada hal itu, Jin memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada kemungkinan kecil kemenangan ini. Memasuki koridor laboratorium bawah tanah, dia yakin bahwa kekuatannya akan sangat penting di masa depan. Di dalam sebuah pod berteknologi tinggi, Jin bersiap untuk tidur panjangnya, sementara sang ilmuwan mengoperasikan panel-panel kontrol. Sambil
Sambil merenung dalam-dalam, ilmuwan berkacamata itu memikirkan bahwa mempercayai firasat ini mungkin benar-benar akan menyelamatkan masa depan. Dengan menekan tombol di kaca, dia menegaskan bahwa meneruskan kesempatan ini membuatkan sebuah sepadan. Segera, kriogetik diaktifkan dan penghitung tahun mulai dari nol di dunia yang dipenuhi makhluk mengerikan. Tahun-tahun berlalu di layar dan planet yang terlihat dari luar angkasa tetap berwarna merah pucat. Ribuan tahun berlalu dan mayat-mayat raksasa mulai mengering di tanah gersang. Saat mencapai angka jutaan, bumi sudah menunjukkan nuansa biru dan hijau menyembuhkan lukanya. Perlahan, binatang-binatang purba berubah menjadi fosil, menjadi bagian dari lanskap baru. Mendekati 100.000 tahun, alam mengambil alih segalanya dan rumput liar tumbuh di atas tengkorak-tengkorak. Melompat ke 300.000 tahun, pantai-pantai kembali memiliki air jernih dan pasir putih. Melampaui ratusan juta tahun, bola dunia kini sempurna, terlihat seperti baru. Puluhan juta tahun berlalu saat hewan-hewan biasa seperti kelinci-kelinci bahagia berlari di atas rumput segar. Akhirnya mencapai angka 1 miliar tahun, kunci akses dikonfirmasi dan mesin mulai membangunkan jin. Beralih ke era baru, kita melihat kaki berlari cepat dan seorang gadis yang terengah-engah berkeringat dingin. Di belakangnya, serigala hitam bermata bercahaya memburu tanpa ampun sekelompok anak-anak bertelinga hewan. Sangat putus asa, anak laki-laki itu bertanya apakah tempat aman ini benar-benar ada, dan gadis itu bersumpah bahwa tempat itu ada. Memimpin kelompok, dia memperingatkan bahwa jika mereka tidak menemukannya, mereka bisa dianggap sebagai monster koruptor. Berlari untuk menyelamatkan nyawanya, pemimpin Rio itu tidak berani menoleh ke belakang. Fokus pada tujuannya, dia mengulang dalam pikirannya bahwa dewa penjaga pasti ada di tempat itu. Melewati koridor batu, anak-anak tiba di ruangan tertutup yang terang benderang. Menengadah, trio itu terkejut setengah mati dengan apa yang mereka temukan. Tepat di depan gerbang logam raksasa, bocah laki-laki itu menangis histeris, mengatakan itu adalah jalan buntu. Membeku sepenuhnya, gadis itu merasa harapannya sirna seketika. Menggeram dan menggeram keras, serigala jahat besar itu mengejar anak-anak yang panik total. Terperangkap di dinding, pemimpin mereka menggenggam tangannya erat-erat, gemetar hebat, menangis sejadi-jadinya. Dia memohon dengan sekuat tenaga agar dewa penjaga menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, panel digital menyala di kegelapan, menampilkan kata dimengerti. Dengan dentuman gila, gerbang meledak terbuka, menembakkan sinar cahaya menyilaukan ke wajah binatang itu, membuat semua orang tercengang. Setelah debu mereda, gadis itu mengingatkan teman-temannya bahwa percaya pada legenda itu sepadan. Tepat saat itu, langkah kaki berat bergema saat sosok bertelanjang kaki muncul dari asap putih, memamerkan otot yang kekar. Jin akhirnya terbangun, menaruh keyakinannya pada masa depan. Jin lalu membuka panel teknologi, puas melihat pakaian lamanya tersimpan di sana. Di depan komputer pangkalan, Jin mencoba menghitung berapa lama dia tertidur. Hampir semua data sistem rusak, tapi pria itu menganggapnya sebagai keajaiban bahwa pangkalan masih utuh. Menyadari ada jarum suntik di lantai, dia menyadari bahwa mesin-mesin nano di atmosfer membantu melestarikan segalanya. Penasaran dengan keadaan planet saat ini, Jin melihat kubus pesan yang ditinggalkan oleh ilmuwan. Namun sebelum menyelaminya, dia menoleh ke anak-anak, ingin mendengar kisah mereka dan meminta maaf karena telanjang bulat. Dalam keterkejutan total, anak-anak itu membeku, menatap pria yang tidur telanjang selama berabad-abad. Dengan cepat, Jin mengenakan mantel hitam klasiknya, berkomentar betapa cocoknya pakaian itu padanya. Kemudian, pintu baja raksasa tempat perlindungan itu terbuka, memperlihatkan sinar matahari. Setelah melewati gerbang, rombongan itu disambut pemandangan yang sama sekali berbeda. Di hadapan alam liar yang masih utuh, Jin mengagumi pemandangan bumi jutaan tahun kemudian. Sangat terkesan, gadis itu menyebut Jin sebagai dewa penjaga, sambil mengatakan bahwa segalanya telah berubah. Sambil memimpin jalan, gadis itu memintanya untuk mengikuti rombongan menuruni jalan setapak di hutan. Tepat di belakang mereka, Jin mengamati pemandu-pemandu kecilnya dengan tatapan yang sangat analitis. Penasaran, dia menyadari tak masuk akal jika manusia masih hidup karena umat manusia telah punah.
Kesimpulan logisnya adalah makhluk-makhluk ini berevolusi seiring waktu, memperoleh sifat-sifat hewan. Biologi ras baru ini pasti berubah akibat keberadaan mesin-mesin nano di udara. Berbicara dalam bahasa kuno yang sama adalah bukti sempurna. Lalu, Jin menyadari dia belum memperkenalkan diri. Langsung ke intinya, dia menyuruh mereka memanggilnya Jin, dan pemimpin itu memperkenalkan dirinya sebagai Hakama. Dengan antusias, dua anak lainnya segera mengatakan nama mereka adalah Dampo dan Candi. Tanpa bertele-tele, Jin bertanya apa yang diinginkan anak-anak itu darinya, dan gadis itu mengatakan tujuan mereka sudah dekat. Menatap Jin, gadis itu memohon padanya untuk mengalahkan para koruptor, dan nama itu memicu alarm bagi Jin. Tiba-tiba, mata anak laki-laki beranting kucing itu melebar karena ketakutan yang mendalam. Jauh di sana, seluruh desa anak-anak itu terbakar, tertutup asap hitam. Dengan putus asa, kedua anak itu berlari menuju api, berteriak memanggil orang tua mereka. Dengan wajah muram, Jin menganalisis kehancuran desa itu dalam keheningan total. Di pintu masuk, barikade kayu telah hancur menjadi bara api dan abu. Di dekat rumah-rumah kayu, Jin menyadari betapa rapuhnya pertahanan kuno tersebut. Berjalan melintasi pemandangan kacau itu, dia langsung menyadari bahwa teknologi orang-orang ini sangat primitif. Tiba-tiba, duo itu membeku di tempat saat melihat pemandangan mengerikan di tengah jalan. Tepat di depan mereka, monster aneh berusaha menelan seorang wanita tua yang berteriak agar cucunya berlari. Dengan segenap tenaganya, wanita tua itu menahan rahang bergerigi monster itu dengan tongkat panjang. Dingin seperti es, Jin langsung mengenali makhluk itu, mengonfirmasi ancamannya. Bingung dengan kemiripannya, dia bertanya-tanya apakah monster-monster dari masa lalu masih sama di era baru ini. Mengabaikan perintah untuk melarikan diri, gadis itu bersumpah akan menyelamatkan neneknya dan mengaktifkan sihir bercahaya yang menarik perhatian Jin. Tanpa membuang waktu, Jin menyeret binatang itu, mengatakan dia akan mengonfirmasi sebuah teori. Dengan pukulan secepat kilat, Jin menghantam perut makhluk itu dengan pukulan ledakan. Setelah benturan, monster itu melepaskan korbannya dan Jin mengambil posisi dengan tenang meminta sedikit ruang. Dengan celah yang tercipta, gadis itu memfokuskan seluruh sihirnya ke tongkat bercahayanya, siap membalas serangan. Dengan cepat, ujung senjatanya mengumpulkan energi orange yang sangat panas dan terfokus. Dalam sekejap mata, dia melepaskan bola api raksasa tepat ke wajah makhluk mengerikan itu. Serangan itu tepat sasaran, menyebabkan ledakan mengerikan yang membakar wajah musuh. Menatap bangkai yang masih membara, Jin menyimpulkan bahwa regenerasi monster itu gagal berkat mesin-mesin tersebut. Sebuah pertanyaan lalu terlintas di benaknya, apakah gadis itu menarik kekuatan itu langsung dari atmosfer? Dalam ingatannya yang lama, jelas bahwa hanya manusia dengan kompabilitas 100% yang dapat mengendalikan teknologi ini. Penasaran, Jin menoleh ke wanita tua itu, bertanya apakah semua orang di desa bisa menembakkan api seperti itu, dan dia langsung menjawab tidak, menyebut karunia itu sebagai kekuatan ilahi. Wanita itu menjelaskan bahwa hanya 4 orang di sana yang memilikinya, mengonfirmasi teori Jin. Tepat saat itu, cucunya berlari mendekat dengan cemas, menanyakan tentang penduduk desa lainnya, dan mendengar bahwa mereka semua telah dievakuasi. Meskipun merasa lega, wanita tua itu memarahi mereka, menuntut penjelasan mengapa para pemuda itu mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Dengan putus asa, sang kepala suku menghela napas getir, menyatakan bahwa desa mereka telah benar-benar tamat. Tepat saat itu, suara mengerikan dari cangkang yang retak menarik perhatian semua orang ke arah sisa-sisa monster yang hangus. Dari abu tersebut muncul seekor larva yang merayap, membuktikan bahwa makhluk mengerikan pertama tadinya hanyalah bayi yang baru lahir. Dari balik asap, bos raksasa yang sesungguhnya muncul, siap memimpin gerombolan monster menyerang desa. Tiba-tiba, seorang prajurit yang memegang tombak tiba, berlagak tangguh. Dia menyuruh nenek itu untuk tidak putus asa. Dengan senyum sombong, pendatang baru bernama Sirius berjanji akan mengoyak binatang itu sendirian tanpa berkeringat. Bocah itu lalu menanyakan tentang warga sipil, dan pendatang baru itu meyakinkannya bahwa dia telah membawa semua orang ke tempat aman. Penuh kegembiraan, sang pemimpin bersatu kembali dengan ayahnya yang ketakutan setengah mati, mencari putrinya kemana-mana. Ketika dia mengaku telah menerobos gerbang yang terkunci,
ayahnya benar-benar panik. Untuk membenarkan dirinya, gadis itu menunjuk Jin, mengatakan dia membawa dewa penjaga dari legenda untuk menyelamatkan semua orang. Dengan tidak percaya, wanita tua itu memeriksa orang asing itu dari kepala hingga kaki. Tidak percaya. Dengan nada mengejek, prajurit tombak Sirius tertawa, mengatakan bahwa Jin tidak terlihat seperti dewa. Kesal, pria itu menyuruh gadis itu berhenti bercanda di saat krisis seperti ini. Tanpa ragu, si pamer menyebut Jin sebagai spesies inferior, dan ejekan itu menarik perhatian Jin. Mencoba membela Jin, adik si pemanah melangkah ke depan, tapi malah mendapat omelan keras. Dengan jari di depan wajah prajurit itu, pria tangguh itu menunjuk telinga bulatnya, menyatakan kelemahan pendatang baru itu. Namun, anak-anak itu tidak mundur, berteriak bahwa orang asing itu baru saja menghancurkan seekor koruptor beberapa saat yang lalu. Tidak terkesan, si brengsek itu membanggakan diri bahwa membunuh seekor lapa bukanlah hal besar bagi seorang prajurit sejati. Dengan desahan dalam, Jin meminta semua orang untuk diam dan mendengarkan sejenak. Namun prajurit tombak yang dibutakan oleh kesombongan mengangkat senjatanya, mengatakan ini adalah masalah desa dan menyuruh pendatang baru itu pergi. Sambil membalikkan punggungnya, pria itu memberikan peringatan terakhir agar Jin tidak mencampuri urusan yang bukan urusannya. Meski begitu, sang ayah mencoba menghentikan kegilaan itu, tetapi prajurit itu bersikeras akan menghadapi monster dewasa itu secara langsung. Untuk mengakhiri pertunjukan kesombongannya, si gila itu tersenyum, menyuruh semua orang bersembunyi di sana sementara dia menangani semuanya. Marah, nenek itu memanggil Jin bodoh karena jika dia lari, setidaknya dia akan tetap hidup. Diam, Jin hanya menonton adegan menyedihkan itu tanpa reaksi sedikit pun. Menatap langsung pada Jin, sang matriark memohon bantuan untuk mengawal anak-anak dengan aman ke tempat perlindungan. Namun, gadis itu langsung menolak tawaran itu, memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya bersama si pemanah. Tanpa mengubah ekspresinya, Jin juga menolak permintaan wanita tua itu. Dengan cara yang sangat blak-blakan, penuh kebanggaan, pemimpin muda itu membungsungkan dadanya, mengatakan dia akan bertarung untuk desa. Dengan langkah tegap, Jin memperingatkan bahwa dia takkan pernah membiarkan seseorang menyebutnya spesies inferior hanya untuk tewas seketika setelahnya. Jauh di sana, monster raksasa mengaum dengan ganas, menandai dimulainya kekacauan. Dengan langkah berat, makhluk kolosal itu maju, menghancurkan hutan di jalannya, berdiri tepat di depan binatang itu. Sirius menarik perhatian makhluk itu dengan penuh gaya, penuh percaya diri. Si pamer bersumpah akan memikul beban negara di pundaknya untuk menjadi kesatria suci. Ketika binatang itu mengancam akan menyerang, Jin mengayunkan tombaknya yang diisi dengan listrik murni. Dengan lompatan yang sangat tinggi, pemula itu berteriak bahwa dia akan mengalahkan makhluk mengerikan itu tanpa bantuan siapapun. Namun, makhluk menjijikan itu hanya membuka rahang raksasanya, siap menelan pria itu utuh. Tiba-tiba, beberapa tentakel melesat dari air keruh, menangkap sang tombak dengan sangat mengejutkan. Tiba-tiba, larva-larva kecil muncul dari tanah, mendekat dan merusak strategi Jin. Dalam keputusasaan, Jin mengayunkan tombak listriknya ke segala arah, berteriak agar mereka menyingkir. Memfokuskan diri pada bos raksasa itu, dia bersumpah akan mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan yang menentukan. Dengan seluruh tubuhnya melesat ke depan, si pamer itu menancapkan ujung senjatanya tepat ke wajah musuh, melepaskan seluruh energi yang tersimpan. Ledakan listrik yang dahsyat meletus di titik tumbukan, yakin bahwa dia telah memenangkan duel. Pria sombong itu memamerkan senyum kemenangan di udara, tetapi binatang raksasa itu mengaum tanpa merasa tersentuh sedikit pun, dan Spearman mendarat di tanah, merasa sangat frustasi yang memperburuk keadaan. Luka dalam di wajah makhluk mengerikan itu menutup dalam hitungan milidetik. Dengan ngeri, si pemula menyadari kemampuan regenerasi musuh yang tak masuk akal itu terlambat sekali. Segera, ekor berat itu turun, menerobos angin menuju kepala pemuda itu. Membeku sepenuhnya, Spearman tak bisa menghindar dan menerima akhir yang tak terelakkan. Dalam sekejap mata, Jin muncul menciptakan perisai nano machine dan bertanya apakah pria itu sudah selesai dengan pertunjukannya. Gagap karena terkejut, Sirius hampir tak bisa membentuk kalimat
hormat saat menyaksikan orang asing itu bertindak sebagai pahlawan. Marah karena gangguan itu, monster itu menyerang lagi, ingin menghancurkan kedua penyusup. Dengan mudah, Jin meluncur mundur, menghindar dari serangan mematikan itu tanpa berkeringat. Mengetukkan jari-jarinya, Jin mempersiapkan serangan balasan sempurna untuk binatang sebesar itu. Tiba-tiba, sinar energi raksasa meletus dari tanah, menembus perut binatang itu dari bawah ke atas. Melihat makhluk itu berteriak kesakitan, para penjaga lainnya mendekat, berteriak memanggil pemimpin mereka. Dengan cepat, para prajurit berusaha mencapai medan pertempuran, menyeberangi sungai dangkal. Jauh di sana, ayah gadis itu dan wanita tua itu tercengang melihat pertunjukan kekuatan yang tak masuk akal. Sangat bingung, sang nenek bertanya pelan apa yang baru saja terjadi di depan mereka. Menyaksikan dengan tak percaya, dia menyadari bahwa tubuh raksasa binatang itu diangkat dari tanah hanya dengan satu tangan. Merasakan berat makhluk itu, Jin menyuruh Sirius mundur sebelum debu mereda. Mencekram leher prajurit tombak itu, Jin dengan cepat membawa pria itu keluar dari zona bahaya. Tepat di belakang mereka, binatang itu ambruk kembali ke air, menimbulkan gelombang yang menakutkan. Dengan lompatan lembut, Jin mendarat di tempat aman dan melepaskan beban mati prajurit itu. Berbaring di tanah basah, Sirius menatap penyelamatnya, menuntut tahu siapa dia sebenarnya. Langsung ke intinya, Jin menjelaskan bahwa menyebabkan kerusakan fisik pada makhluk-makhluk ini sia-sia karena kemampuan penyembuhan instan mereka. Dengan jari di luka yang bercahaya, Jin mengatakan bahwa menghambat regenerasi mereka adalah kunci kemenangan. Akhirnya si pemanah menyadari bahwa apa yang mereka sebut sebagai kekuatan ilahi sebenarnya adalah pengguna murni mesin nano. Menilai ulang serangan listriknya sendiri, Sirius menyadari bahwa luka itu tidak cukup dalam untuk menghentikan sistem penyembuhan. Ketakutan, penjaga sombong itu bertanya apakah Jin sebenarnya adalah dewa penjaga yang disembah oleh rakyat mereka. Mengalihkan perhatiannya kembali ke musuh, Jin berkata dia tidak ingat pernah menjadi dewa, tapi memiliki pesan untuk disampaikan. Menggunakan kata-kata pemula itu sendiri, Jin menegurnya atas pidatonya sebelumnya yang menyebut masalah ini eksklusif bagi desa. Merasa malu, pria itu mencoba mencari alasan, tapi dipotong dengan tegas oleh Jin. Menghadapi binatang raksasa, Jin menyatakan dengan tegas bahwa kekacauan ini kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Dipenuhi amarah, makhluk mengerikan itu bangkit, menyeburkan air ke segala arah, siap untuk ronde berikutnya. Dengan cepat, beberapa tentakel mematikan melesat keluar, berusaha menusuk Jin dari jarak jauh. Dengan ketenangan luar biasa, Jin memutuskan bahwa langkah pertama dalam pertempuran adalah melumpuhkan gerakan musuh. Dengan kelincahan tingkat atas, Jin memblokir dan menghindar dari serangan presisi dengan kecepatan mengagumkan. Dalam gerakan cepat, dia mencengkram salah satu cakar, membekukan seluruh anggota tubuh menjijikan itu. Untuk pertama kalinya, Sirius menyadari bahwa monster-monster ini lahir dari kebodohan peradaban kuno. Mengumpulkan kekuatan besar di tangan kanannya, Jin mempersiapkan serangan penutup untuk monster raksasa itu. Dengan amarah di wajahnya, dia mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas ini karena dia hidup di era yang sama ketika planet ini hancur. Dikelilingi oleh aura listrik yang mengesankan, Jin menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa memperbaiki kekacauan kuno ini. Benar-benar bingung dengan penjelasan orang asing itu, penjaga bertanya apakah dia bisa mengatasinya dan mendapat jawaban ya. Dipenuhi keyakinan dalam benak Jin, kenangan lama untuk menunjukkan bahwa dia adalah hasil kejam dari upaya tak terhitung dan tragedi militer. Adegan-adegan pasukan yang menembak mengungkap sejarah kelam dan berdarah dari ras manusia kuno yang pernah menguasai dunia. Uji coba laboratorium yang aneh membuktikan batas-batas yang tidak wajar yang telah dilanggar para ilmuwan dalam upaya buta mereka untuk meraih kekuasaan yang lebih besar. Dipenuhi energi biru, Jin menyebut dirinya sebagai senjata manusia pamungkas dan terakhir yang diciptakan di masa lalu. Dalam serangan yang tak masuk akal, sinar laser yang menghancurkan melesat dari tangan Jin, mengoyak seluruh landscape dari tanah hingga langit. Tersapu cahaya penghancur, binatang raksasa itu berubah menjadi bayangan, berteriak saat tubuhnya meleleh sepenuhnya. Tubuh sang koruptor yang sepenuhnya hangus, hancur berkeping-keping di udara, bahkan tak meninggalkan debu pun sebagai bukti. Segera, tiang energi raksasa menerangi segala sesuatu di sekitarnya, mengukuhkan kemenangan sempurna Jin. Jauh di sana, semua penduduk desa menyaksikan pertunjukan cahaya itu. Mata mereka melotot tak percaya.
percaya, penuh harapan, Hakama kecil tersenyum lebar, senyum murni kebahagiaan dan kelegaan. Menebus awan, sinar cahaya itu mencapai luar angkasa, menandakan tingkat kekuatan gila dari serangan tunggal ini. Di permukaan bumi, hanya uap yang tersisa di atas air panas, menandai akhir dari musuh yang dikalahkan. Dalam keadaan terkejut, Sirius hampir tak bisa berkedip menyaksikan demonstrasi brutal kekuatan mentah dan teknologi. Dengan punggung yang menghadap angin, Jin memandang cakrawala dengan tenang, berjanji untuk melindungi sisa-sisa terakhir planet bumi. Dari kejauhan, seorang pria misterius menyimpulkan bahwa semua kehancuran ini pasti hasil dari senjata ilmiah. Bersembunyi di semak-semak, mata-mata itu menganalisis lokasi dampak di dekat air. Melalui komunikator, dia memberitahu pangkalan militer bahwa dia pergi menyelidiki kemunculan penyusup di dekat desa Kodama. Sangat terkejut, informan itu tergagap saat melaporkan sinar cahaya gila yang bahkan lebih terang dari kapten kesatria kerajaan. Di ujung telepon, operator berkacamata itu benar-benar panik mendengar informasi mengejutkan itu. Dalam kepanikan total, wanita itu memerintahkan tim untuk kembali ke ibu kota kerajaan secara kilat. Jauh di sana, Jin menatap hologram dokter tua yang memperingatkan bahwa dia kemungkinan sudah meninggal dunia saat ini. Dengan senyum tulus, wanita itu mengaku selalu ingin mengucapkan kalimat perpisahan yang dramatis. Tanpa membuang waktu, dia mengalihkan topik, ingin tahu apakah lingkungan telah pulih dan apakah dunia telah menjadi hijau. Dengan serius, ilmuwan itu menuangkan air dingin ke optimisme Jin, mengungkapkan masalah raksasa. Langsung ke intinya, pesan Potesmis menyatakan bahwa membersihkan alam saja tidak cukup untuk menghilangkan semua perusak. Fokus pada layar yang bercahaya, Jin mendengarkan peringatan bahaya dalam keningan total. Dalam rekaman, alainya mengatakan bahwa dia memperhatikan anomali sekitar 1000 tahun setelah para pejuang mulai memantau situasi global secara ketat melalui Cryosleep. Dia juga menggunakan Cryosleep bangun secara berkala dengan pemulihan lingkungan yang melonjak pesat. Satelit memang menunjukkan penurunan drastis dalam jumlah monster, namun pelacak orbit fokus pada detail mengerikan yang melintas hutan. Bersama dengan evolusi bumi, wabah tersebut juga mengalami mutasi ekstrim di sisa-sisa kekacauan. Dengan bentuk humanoid yang aneh, mutan baru ini memiliki RF pembunuh yang jauh lebih mengerikan daripada raksasa. Mengonfirmasi kelahiran varian-varian tersebut, ilmuwan itu mengutuk kemunculan wabah yang sangat berevolusi ini. Di hadapan pemandangan mengerikan ini, dia memastikan bahwa makhluk-makhluk ini akan menjadi masalah besar bagi umat manusia yang bangkit kembali. Dengan sedikit pilihan yang layak, ilmuwan itu mengutak-atik DNA ras-ras hidup baru, memberikan mereka alat genetik untuk menghadapi makhluk-makhluk tersebut. Selain langkah jenius ini, sistem menyiapkan peningkatan khusus yang berfokus pada protagonis itu sendiri. Penasaran dengan hadiah tersebut, Jin memegang kubus yang melayang, berusaha memahami sifat kekuatan baru ini. Dia mengambil dan memegang jarum suntik di tangannya. Menurut wanita itu, dia hanya perlu menyuntikkan cairan bercahaya itu, dan lautan mesin nano akan mengajarkannya seluruh triknya. Berkat kompatibilitas sempurna tubuh Jin, modifikasi tersebut mengaktifkan fungsi teknologi ilahi. Dengan mata tertuju pada kedua tangannya, Jin merasakan energi statis mengalir di pembuluh darahnya. Dalam sekejap mata, cahaya pekat itu membentuk pisau mematikan dari udara kosong tepat di tengah telapak tangannya. Sangat puas, Jin merasa cara ini sangat praktis untuk membentuk benda tajam dengan mengendalikan mesin-mesin nano di udara. Kembali ke hologram, rekannya melaporkan telah menyebar beberapa peningkatan daya seperti ini di tempat-tempat perlindungan di seluruh dunia. Untuk mencegah sekelompok mutan menghancurkan peningkatan tersebut sekaligus, taktiknya adalah mendesentralisasi lemari besi di seluruh peta. Dengan nada yang hampir melankolis, teman lamanya itu mengaku bahwa ide sebenarnya adalah memaksa Jin untuk bepergian dan menjalani hidup sepenuhnya, menunjuk pada pemandangan abad pertengahan yang layak untuk film. Dia mengakui bahwa dia tidak tahu bagaimana masyarakat berkembang. Meskipun takut akan ancaman, hati para ilmuwan tetap berpegang pada harapan akan potensi peradaban baru. Dalam perbandingan singkat dengan neraka apokaliptik masa lalu, masa kini sudah tampak seperti surga bumi. Dalam gambar panorama, kuda dan kereta melintasi jembatan raksasa di bawah matahari yang bersinar cerah dan damai. Panorama ibu kota memperlihatkan alun-alun raksasa yang dikelilingi bangunan kokoh. Di perpustakaan yang ramai,
santai. Pemuda-pemudi fokus pada studi mereka, menikmati ketenangan dan pengetahuan yang terjaga. Dengan penuh kegembiraan, ilmuwan itu memohon dari lubuk hatinya agar jin berperang lebih sedikit dan menikmati setiap hari di planet baru ini. Sayangnya, sinyal mulai terputus, mengganggu proyeksi cahaya saat dia mengucapkan selamat tinggal selamanya. Saat hampir menghilang sepenuhnya, gang itu mengajukan permohonan terakhir, menuntut agar pemuda itu menyaksikan kisah ini hingga akhir. Dengan hati yang berat, jin menghadapi keheningan pemakaman yang ditinggalkan oleh akhir rekaman. Merindukan beban misinya, pemuda itu menerima tanggung jawab memikul beban seluruh planet di pundaknya. Menyimpan perangkat itu di jaket hitamnya, dia mengaku pada anak-anak yang tiba, memanggil dewa penjaga yang disebut-sebut. Sangat bersemangat, anak-anak itu mengatakan seluruh suku menghabiskan semalaman mencari penyelamat mereka di dalam hutan. Memegang jaketnya dengan erat, anak-anak itu menarik jin, menuntut kehadirannya sebagai tamu kehormatan di perayaan resmi. Tiba-tiba jin membeku, matanya tertuju pada detail kecil yang bergantung di dekatnya. Kalung tua yang menggantung di leher Hakama menarik perhatiannya, tampak sangat mirip dengan kunci laboratorium modern. Terpikat oleh peralatan itu, dia bertanya langsung pada gadis itu dari mana dia mendapatkan aksesoris teknologi berlevel tinggi. Dengan bangga, pemimpin itu mencoba perhiasan itu diberikan oleh seorang legenda dan diwariskan sebagai jimat untuk setiap generasi keluarganya. Segera setelah itu, gadis itu menceritakan dongeng tersebut, mengatakan bahwa batu suci itu akan memanggil perlindungan dewa di masa-masa gelap. Cepat menangkap maksudnya, pria itu menghubungkan titik-titik, memahami bagaimana anak-anak itu membuka tempat perlindungan dan berbisik ucapan terima kasih kepada masa lalu. Kembali ke desa berasap, suasana kini penuh perayaan dengan api unggun raksasa di tengah-tengah area yang semula tegang. Dikelilingi piring-piring penuh dan cangkir yang meluap, penduduk setempat berteriak memanggil jin ke pesta. Dari kejauhan, prajurit tombak yang sombong menatap tajam pada legenda hidup yang bergabung dengan lingkaran orang-orang bahagia. Mendengar gosip terburuk, penduduk desa meragukan orang asing itu, menilai dia berdasarkan spesiesnya yang bulat. Penuh keraguan, penduduk desa yang bergosip merasa mustahil bahwa pria khusus berbaju hitam itu menghancurkan monster raksasa. Tiba-tiba, para pria melompat, berkeringat dingin saat sosok yang mengesankan itu melintas tepat di depan mereka. Marah karena kurangnya rasa hormat, Sirius meledak dalam teriakan, mengatakan bahwa semua orang melarikan diri dan tidak melihat pembantaian ilahi itu dari dekat. Tiba-tiba, sosok tangguh jin menghilang, digantikan oleh seorang penggemar yang tergila-gila, terpana oleh aura sang penyelamat agung. Jauh dari kekacauan itu, jin berjalan dengan tenang menuju pemimpin suku dan wanita tua yang pemarah, membungkuk dalam-dalam sebagai tanda penghormatan yang luar biasa. Ayah gadis itu menyatakan hutang budi yang tak terhingga kepada orang asing. Dengan sepenuh hati, lelaki tua itu mengaku bahwa rakyatnya pasti sudah musnah jika bukan karena keajaiban itu, dan menawarkan untuk membayar biaya kepahlawanan tersebut. Dengan tenang, jin menyeringai, menyuruh mereka melupakan utang materi atau imbalan emas. Memanfaatkan kerelaan para pemimpin, dia menegosiasikan bayarannya, meminta pelajaran intensif tentang gosip geopolitik terkini. Terkejut dengan tarifnya, sang ayah bertanya mengapa dia begitu tertarik pada ringkasan tentang keadaan peradaban saat ini. Cepat tanggap, wanita tua itu langsung ke intinya, menunjuk ke arah jalan menuju ibu kota Chromosia sebagai ensiklopedia terbaik. Di benak jin, gambaran kasih raksasa itu bersinar, mengetahui bahwa semua rute perdagangan menuju kerajaan kaya ini. Bangga dengan keuangan mereka, nenek itu mengungkapkan bahwa pedagang dari Kodama bepergian ke sana untuk menjual sutra mewah kepada kalangan elit. Sadar akan perampokan di jalan, dia mengatakan jaraknya melelahkan, tapi seorang slater yang korup akan melintasinya sambil tertawa, menciptakan jembatan yang sempurna. Nenek itu memasukkan cucunya sendiri ke dalam kesepakatan, bertindak sebagai kompas manusia untuk perjalanan ke kota besar. Mengabaikan sir ledakan yang digunakan gadis kecil itu, nenek itu mengungkapkan keinginannya untuk mendaftarkan anak itu ke akademi militer di metropolis. Keesokan paginya, matahari menembus awan rendah, membasahi lembah yang telah dibangun kembali dengan cahaya hangat dan langit yang cerah. Di luar, sang penyelamat berambut platinum mengangkat tangannya, menikmati angin segar dan meregangkan punggungnya untuk perjalanan panjang di depan. Terpesona oleh palet warna alam yang belum
terjamah, Jin menghirup kedamaian, tahu bahwa mimpi buruk lamanya benar-benar berakhir. Pergantian pakaian sedang berlangsung di desa, dan Jin memikirkan apakah teman lamanya Kagura akan menyukai mode lokal yang baru. Membawa tumpukan pakaian baru, anak laki-laki yang berambut pirang menarik perhatian sang legenda kembali telanjang di depan pintu. Pria berambut pirang itu menerima pakaian baru dari suku tersebut, dan anak laki-laki kecil itu memohon padanya untuk memakainya. Berpakaian untuk petualangan, orang asing dan pemandu kecilnya akhirnya berangkat di bawah langit biru yang luas. Di balik pagar, wanita tua itu menyuruh cucunya untuk menjalankan tugasnya sebagai pemandu tanpa malu-malu, dan gadis itu setuju dengan tegas. Dengan wajah cemberut dan bibir manyun, prajurit pemegang tombak Sirius mengeluh marah karena tidak dipilih sebagai pengawal mewah dewa. Dengan blak-blakan, wanita tua itu menyuruh pria besar itu diam, memperingatkannya bahwa dia harus belajar banyak sebelum mendapatkan pekerjaan itu. Penuh tekad, pria besar itu berjanji akan bekerja keras untuk mengejar para pelancong di kota besar. Sangat terkejut, dia menyadari bahwa dia harus berlatih keras dan mendengarkan permintaan keluarga untuk merawat gadis itu dengan baik. Perpisahan diucapkan, dan sang ayah menangis meminta putrinya pulang dengan selamat setelah menjelajahi dunia. Dengan tekad bulat, Jin mengumumkan bahwa perjalanan telah dimulai. Menghentikan air mata kerumunan, langkah demi langkah, duet itu berjalan melintasi hutan, menyeberangi danau-danau kecil yang berkilau seperti cermin. Jauh dari desa, keduanya mengikuti aliran sungai lebar di tengah lembah berbunga. Di sore hari, pemandangan berubah dan air terjun raksasa menjadi tempat istirahat yang menyegarkan bagi keduanya untuk minum air. Hari-hari berlalu dengan matahari terbit dan terbenam, memperlihatkan skala dunia liar dan indah yang baru. Saat malam tiba, api unggun sudah menyala terang, dan Jin bertanya kapan mereka akan mengetuk pintu kastil. Sambil mengunyah makanan kering, gadis itu mengatakan mereka masih harus berjalan sekitar 4 hari lagi di jalan tanah. Bosan mengunyah, Jin mempertanyakan rasa ingin tahu yang berlebihan dari gadis kecil itu untuk melihat sisa benua. Tanpa bertele-tele, dia membalas pertanyaan itu, menanyakan alasannya, dan mendapat jawaban dingin, itu rahasia. Dalam ingatannya, kata-kata mengerikan dari ilmuwan kuno itu bergema lagi, membuktikan bahwa ancaman itu tak pernah benar-benar lenyap. Faktanya, bahkan setelah sekian lama, ras monster raksasa itu menolak punah. Secara teori, sang ilmuwan telah bersumpah bahwa mereka hanya bereproduksi di tengah limbah radioaktif berat dari masa lalu. Namun di tengah danau gelap itu, Jin tahu dalam benaknya bahwa ekosistem telah berevolusi. Memaksa masalah itu muncul kembali, merasakan ketegangan yang mencekam, gadis itu berkata bahwa raut wajah ketakutan sang penyelamat membuatnya merinding. Dengan cepat meminta maaf, sang penyelamat mengakui bahwa dia kehilangan fokus dan kembali memusatkan perhatian pada masalah mendesak yang sedang dihadapi. Dalam sekejap, gadis itu bertekad untuk menyelidiki wabah ini begitu mereka tiba di ibu kota yang aman. Mengalihkan pembicaraan, Jin memintanya untuk melupakan sebutan tuan dan memanggilnya dengan nama manusia biasa. Tiba-tiba, suara kuda yang menginjak-injak tanah dengan keras mengganggu percakapan tenang di malam yang sunyi. Dengan cepat, keduanya menoleh untuk melihat sekelompok orang yang mengesankan mendekat dari cakrawala gelap. Sambil tersenyum ramah, pria berambut pirang di atas kuda itu meminta maaf berulang kali karena mengganggu ketenangan perkemahan malam mereka. Dia menunggangi kuda hitam dan mengenakan baju jira yang berkilau. Orang asing itu meminta sedikit waktu mereka. Menatap dingin, Jin segera memperhatikan detail emas pada baju jirah mewah dan pedang mewah di pinggangnya. Tanpa bangun, Jin bertanya blak-blakan, siapa sih pengunjung berpakaian rapi ini? Dengan penuh kebanggaan, pria itu memperkenalkan diri sebagai Argus Walton, kapten divisi ke-7 dari Ordo resmi ibu kota. Terpikat oleh gelar tersebut, Jin mengaitkannya dengan Ordo Ilahi sambil berkomentar pelan tentang fakta mengejutkan bahwa kesatria kerajaan ada di sini. Sangat gugup, bawahan kapten itu menggeram seperti anjing penjaga marah yang memandang sinis para penduduk asli. Tanpa basa-basi, sang squire berteriak menuntut agar si pengemis bertelinga bulat itu berdiri untuk berbicara dengan otoritas tertinggi. Dalam refleks agresif, Argus menarik tali kekang dengan keras, menyeru wanita gila itu untuk tenang seketika. Menjaga diplomasi, pria berambut pirang itu meminta maaf atas ketidakramahan pasangannya dan mencoba memulai kembali percakapan tanpa drama. Fokus pada situasi berbahaya, Jin bangkit dan menugaskan
menduga patroli itu pasti sedang memburu penjahat sungguhan. Tanpa berkedip, pemimpin itu ingin jawaban yang sudah di ujung lidahnya tentang tujuan dan asal kedua pelancong hutan itu. Ketakutan, pemuda itu menelan ludah menjawab bahwa mereka berangkat dari Kadama menuju gerbang kota besar. Sama sekali tidak percaya, penjaga yang memalukan itu menyinggungkan senyum jahat seolah-olah baru saja menangkap dua pembohong dalam jaringnya. Dengan arogansi yang tak masuk akal, dia menunjuk jari ke wajah duo itu, menyebut mereka penipu murahan dan orang desa palsu. Berteriak sekeras-kerasnya, prajurit itu menyatakan bahwa tidak ada catatan resmi tentang spesies inferior yang lahir di hutan Kodama. Menganalisis informasi tersebut, Jin menyimpulkan dalam benaknya bahwa birokrasi seluruh kerajaan pasti sangat terstruktur dengan baik. Namun wajah yang mengejek sang penjaga menghilang begitu pria berambut pirang itu menghancurkan argumen rapuhnya. Dengan sabar, dia menjelaskan bahwa pakaian gadis itu terbuat dari sutra halus yang mahal yang hanya bisa dibeli oleh bangsawan sejati. Sambil menegur pasangannya, sang kepala menegaskan bahwa pakaian anak-anak seperti itu sepenuhnya membuktikan identitas asli gadis itu. Dengan gerakan cepat, kapten itu menarik pedangnya sendiri, merasakan bahaya yang lebih besar di kegelapan, menyadarkan bila pedang di dekat wajah Jin. Dia menuduh orang asing berambut platinum itu berniat jahat. Memperhatikan mantel hitam dan pakaian yang tak familiar, Argus mempertanyakan asal-usul selera mode mewah Jin. Menjelaskan laporan insiden, pria berambut pirang itu menceritakan kejahatan-kejahatan baru-baru ini, di mana pencuri menggunakan anak-anak tak berdaya sebagai umpan untuk perampokan. Membandingkan taktik para penjahat, pemimpin itu menuduh Jin menculik gadis kecil kelas atas untuk meraup keuntungan di balik layar. Terkejut oleh kesalahpahaman, Hakama melangkah ke depan, berteriak bahwa semua itu bohong dari penjaga resmi. Terluka oleh keberanian, bawahan itu meletakkan tangannya di pedangnya, bersumpah akan membungkam keduanya dengan paksa. Secara mengejutkan, gadis kecil itu memusatkan energi ke telapak tangannya, menghasilkan aura listrik klasik di hadapan para prajurit. Tanpa menunjukkan kepanikan, kapten berambut pirang itu mengamati percikan cahaya yang terbentuk di telapak tangan kecil sang sandera. Menegaskan otoritasnya atas anak itu, dia memerintahkannya dengan suara tegas untuk memadamkan api sir kecil itu sebelum menimbulkan masalah serius. Meskipun berada di bawah tekanan, bawahan itu berpikir betapa anehnya menemukan seorang pemakai kimono yang memanipulasi karunia ilahi di jalan tanah. Sambil melindungi punggung, Jin mengabaikan ketegangan itu dan bertanya-tanya apakah kapten kecil ini mampu menghadapi pertarungan langsung. Sambil mempertahankan pose mengintimidasi, Argus merenung dan memperingatkan bahwa jawaban yang diberikan oleh pria berbaju hitam itu akan menentukan siapa yang akan tewas. Benar-benar menebar teror, pria berambut pirang itu mengarahkan ujung pedangnya langsung ke leher sang penyelamat, berjanji akan menyelesaikan kekacauan di tempat itu juga. Penuh wibawa, sang pemimpin mengklaim dia siap mengiris musuh di tanah basah itu. Diam seperti hantu, Jin hanya mengerutkan kening, menganalisis setiap celah dalam sikap sang kapten yang terlalu percaya diri. Menguatkan peringatannya, pria berambut pirang itu sekali lagi menanyakan kota asal pria aneh itu, bersumpah akan memenggal kepalanya jika mendeteksi kebohongan dalam nada suaranya. Sepenuhnya terfokus pada tugasnya, dia memegang kilatan mematikan pisau itu, menatap mata Jin, dingin dan perhitungan. Jin memproses semua informasi yang dipertukarkan dalam beberapa menit terakhir, memilih jalur perlawanan terendah. Dalam keheningan mematikan, Jin terus menatap kesatria itu sebelum membuka mulutnya. Dengan butiran keringat di dahinya, Argus menunggu gerakan serangan atau kata-kata yang salah untuk memicu pertempuran yang tak terhindarkan. Dengan desahan panjang dan lelah, sang pelancong mengatakan bahwa dia datang dari desa kecil yang tenang. Di tengah-tengah tak ada apa-apa yang disebutkan oleh gadis itu. Segera, bawahan yang marah mencoba membantah argumen itu dengan fakta-fakta yang dia lontarkan di awal percakapan. Namun, kapten memotongnya lagi, mengatakan bahwa dia merasakan keyakinan murni dalam kata-kata orang asing yang gelap itu. Menyarungkan pedang mewahnya, dia berbalik ke arah gadis kecil itu dan bertanya apakah rumor dari pedesaan itu benar. Mengejutkan duo hutan itu, dia bertanya dengan senyum apakah pria kurus itu benar-benar inkarnasi dewa penjaga gunung. Meragukan gelar ilahi itu, pria berambut pirang itu mengamati Jin dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan mata yang tajam. Dengan nada blak-blakan, Jin segera setuju untuk mengakhiri obrolan ringan di sana. Menjaga etiket resminya, kapten itu mengucapkan
mengucapkan selamat tinggal, menyatakan bahwa pertempuran seperti ini adalah bagian dari tugas berat para penjaga. Naik kudanya, dia bertaruh akan ada reuni segera karena mereka semua menuju ibu kota kerajaan yang sama. Dengan ramah, pemimpin itu membiarkan undangan itu menggantung di udara, jaga-jaga jika para pendatang butuh bantuan kecil untuk masalah di jalan. Dengan tarikan lembut pada tali kekang, pasukan itu membelakangi perkemahan untuk melanjutkan patroli di tengah malam. Setelah ketegangan mereda, Jin menghela napas lega seperti orang yang hampir memulai perkelahian tanpa alasan. Jauh dari para pelancong, bawahan yang marah kehilangan kendali, ingin tahu mengapa mereka mundur dari dua orang desa yang mencurigakan. Dipenuhi kebencian, dia membusungkan dada, berteriak bahwa pria kurus itu adalah jenis terburuk dan memancarkan bahaya murni. Dengan tatapan gelap, kepala suku mengulang kata imperior dalam bisikan, seolah-olah dia memutar detail adegan itu di kepalanya. Segera, kepalanya mulai berputar, meragukan siapa yang sebenarnya berada di dasar piramida kekuasaan di sana. Dalam kesepakatan diam-diam, wakil kapten menundukkan matanya, mengakui aura aneh pria kurus itu. Langsung ke intinya, kesatria berambut biru itu memborokkan kerjanya kembali ke kenyataan, mempertanyakan persepsi pasukan, mengatakan kebenaran. Prajurit itu bersumpah bahwa perbedaan kekuatan antara seluruh patroli dan pria berbaju hitam itu sangat besar. Dalam ketegangan total, pemimpin itu mengungkapkan kejutan malam itu, mengatakan bahwa dia telah menyerang secara mental si Jin sekitar 3 kali tanpa hasil. Di tengah interogasi, kapten berambut pirang itu telah mensimulasikan beberapa serangan mematikan dengan pedang tajamnya, cepat dan tak terlihat. Setiap pukulan yang diproyeksikan dalam pikirannya mengarah langsung ke leher musuh. Namun, sebelum pedang batin itu sempat menyentuh kulit Jin, reaksinya sungguh luar biasa. Seketika itu juga, aura kematian yang mengerikan membalas serangan itu, memotong sang kesatria dengan cara yang sama dalam waktu kurang dari 1 detik. Terkejut oleh pengungkapan itu, mitra sihirnya bertanya apakah sang pemimpin menggunakan kekuatan ilahi dalam ujian batinnya. Malu, pria itu mengakui sihirnya bahkan tak sempat muncul sebelum dia dikalahkan dalam imajinasinya. Menyadari betapa seriusnya situasi ini, penyihir biru itu teringat gadis kecil dari hutan yang bersinar seperti umpan. Mengonfirmasi ketakutan umum, para wanita dalam pasukan mengaku tak merasakan roh alam manapun yang membantu anak itu. Setelah menghitung-hitung, regu itu menemukan kesenjangan besar dalam tingkatan kekuatan ilahi di benua ini yang mempengaruhi arah peluru. Kapten bergumam bahwa tingkat kekuatan orang biasa ini setara dengan pemimpin tertinggi para paladin. Marah karena dipermalukan, bawahan yang agresif itu mendesis dengan penuh dendam. Tegang di pelana kudanya, dia menyadari hampir mengalami kehancuran pasti karena salah sasaran di sekitar api unggun. Berusaha menenangkan yang gugup, kepala pasukan menyalahkan kehadiran aneh target tersebut, mengatakan prajurit pemula itu tidak bersalah atas kurangnya persepsi lanjutan. Menyusun potongan-potongan teka-teki, pasukan menghubungkan pria gelap itu dengan pembantaian monster di Kodama dengan kecepatan cahaya. Bahkan di hadapan bahaya, kapten berambut pirang itu tetap tenang, menyarankan agar mereka membiarkan para pemuda desa itu lolos dari radar untuk saat ini guna menghindari korban yang tidak perlu. Tanpa waktu untuk krisis, pemimpin itu mengubah arah, memerintahkan pasukan kavaleri untuk berbaris menuju tujuan akhir mereka guna melaporkan penampakan misterius tersebut. Dengan ejekan singkat, penyihir pasukan itu menyuruh pria tangguh itu untuk menjaga sopan santunnya kali ini, meredakan suasana ketakutan. Keesokan paginya, kota megah itu muncul, bersinar di bawah sinar matahari hari baru, menandakan skala dunia yang terlahir kembali. Jauh di sana dan fokus pada misi utama, sang kesatria memikirkan secara mental kegunaan sang penyelamat aneh dalam menghadapi ancaman raksasa kerajaan. Memulai perjalanan, kedua orang itu melanjutkan perjalanan panjang mereka di sepanjang jalan yang cerah, bercakap-cakap dengan antusias. Sangat terkesan, gadis itu ingin tahu apakah seluruh pasukan pengawal resmi berparade dengan tingkat otoritas yang gila-gilaan. Tanpa berpura-pura, Jin membocorkan rahasia, mengungkapkan bahwa batalion terpilih ini adalah krim dari elit militer manusia. Mengingat penggunaan
penggunaan sihir di jalan, dia menganalisis hadiah misterius yang disebut kekuatan spiritual sebagai sihir nanomacin. Sangat terbenam dalam budaya suku, gadis itu menunjukkan logika anak-anaknya, meminta bantuan elf hijau kecil untuk melontarkan api dari tangannya. Di benak Jin, sel-sel teknologi tua sang ilmuwan telah mengambil bentuk folklorik, peri, dan genomo bagi masyarakat saat ini. Dengan senyum tipis, Jin bercanda, mengingat bahwa sains telah berubah menjadi sihir mistis bagi orang-orang yang hidup di era prasejarah yang maju. Tiba-tiba, kilas balik menghantam dan hinaan penjaga yang menyebalkan bergema di kepala sang pelancong dengan kekuatan penuh. Merasakan penghinaan dari malam sebelumnya, pria itu menghela napas panjang, mengeluh karena selalu disebut spesies kelas rendah, menghindari pohon-pohon. Dia membicarakan biologi, mencatat bahwa bumi dihuni oleh campuran manusia setengah hewan. Penuh pertanyaan, Jin menyebut ras air dan makhluk serangga untuk mencoba mengurai evolusi gila selama 100 juta tahun terakhir. Bercerita di sekitar api unggun, si kecil mengungkapkan legenda tentang zaman kegelapan di mana area aman sangat langka di bumi. Menjelaskan mutasi umum, dia bersumpah bahwa kelompok-kelompok migrasi ke sudut-sudut aneh menyesuaikan tubuh mereka menjadi makhluk laut atau peri hutan hebat. Sambil memproses informasi tersebut, Jin memahami aturan dasar evolusi yang membentuk para penyintas menjadi ras murni. Dalam keheningan sejenak, dia merundungkan apakah manusia berubah menjadi hewan dan mengapa orang biasa dengan telinga halus bisa terjerumus ke dalam kelas tersebut. Tanpa takut menyakiti ego sang kepala suku, sang pemandu berbicara blak-blakan, setuju bahwa manusia asli kini berada di tingkat terendah dalam rantai makanan. Dengan blak-blakan, dia mengatakan bahwa dasar genetik normal kalah telak dari kerangka tubuh yang telah beradaptasi di dunia modern yang kejam ini. Yang memperburuk keadaan, Jin disadarkan oleh kenyataan pahit bahwa spesies yang lebih kecil berakhir di ruangan bawah tanah gelap di jalur perdagangan budak ibu kota. Namun, menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang baik, Hakama menegaskan bahwa dia menganggap prasangka atas perbedaan fisik yang sepele itu tidak adil dan tidak masuk akal. Di atas tumpukan penderitaan ini, si kecil berargumen bahwa dunia ini gila dan orang-orang seharusnya memiliki empati yang lebih nyata. Terkejut dan bahagia, Jin memuji karakter jujun si anak, merasa bangga dengan pekerjaan perlindungan yang telah dilakukannya sejauh ini. Tiba-tiba, langkah berat mematahkan dahan kering di tepi jalan, menghancurkan suasana damai dan cinta seketika. Dari semak-semak yang jarang, teriakan minta tolong yang menyayat hati menghantam telinga Jin seperti peringatan darurat. Dalam keadaan hancur dan kotor, seorang gadis berambut biru tersandung keluar dari semak-semak ke jalan kecil, jatuh berlutut di debu, berlari tanpa berpikir. Anak suku itu menopang gadis terluka itu, bertanya apakah orang asing itu baik-baik saja. Menatap pendatang baru yang kelelahan, Jin terkejut dengan kedatangan bencana ini di tengah perjalanan mereka yang sepi. Bernapas terengah-engah dan meludahkan debu, korban yang terbaring di tanah kehilangan tenaga, berjuang agar tidak pingsan di siang bolong. Dengan mata tajam, Jin segera menyadari bahwa gadis yang terjatuh itu berasal dari spesies inferior yang dibenci, sama seperti dirinya. Gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki, pelarian kecil itu memperlihatkan luka-luka mengerikan menodai kain putih lusuh yang dikenakannya. Terkejut oleh kekejaman itu, pemandu suku itu berseru, menunjuk ke kaki terluka dan lengan robek gadis asing itu, menarik pendatang baru itu ke pangkuannya. Penduduk asli itu mencoba menenangkan gadis itu, memohon padanya untuk bertahan melalui rasa sakit luka-lukanya. Dengan ketenangan ekstrim, Jin menggerakkan tangannya, mengisi telapak tangannya yang bercahaya dengan teknologi penyembuhan berdaya tinggi. Namun, kilatan logam yang samar meluncur dari mata korban yang putus asa tepat di wajah gadis kecil itu. Dengan nada brutal dan kering, Jin berteriak perintah yang membekukan, melarang siapapun berani bergerak sedikit pun dalam situasi ini. Cepat, topeng itu terlepas dan gadis buronan itu menekan pisau tumpul ke leher tipis sang pemandu, mengancam akan menimbulkan pembantaian yang tak bermakna. Sebagai sandera dalam aksi heroiknya sendiri, mata Hakama melebar, menyadari dia baru saja menempatkan nyawanya dalam bahaya. Dengan sikap dinginnya, Jin menatap aksi umpan itu, mengingat laporan kapten penjaga berambut pirang dalam malam sebelumnya. Tertawa gugup, penculik itu membual, mengira dia telah menjebak korban yang tepat. Dengan tangisan palsunya di tengah hutan gelap, tenang seperti
seperti mentimun, pria kurus itu menyimpulkan dalam hati bahwa jika umpan berhasil, seluruh gerombolan penjahat pasti berkemah di hutan. Tepat saat itu, gemerisik daun mengkhianati kedatangan raksasa kasar yang turun dari lereng untuk mengumpulkan hasil kekerasan dari penyergapan. Tiba dengan penuh percaya diri, si bandit memuji mitra teraktilnya, menandai saatnya untuk memulai pertunjukan horor sesungguhnya di antara pepohonan dan mengakhiri keheningan. Di jalur perjalanan dua orang tersebut menghadapi gerombolan bersenjata, pemimpin berjanggut memuji rekan berambut birunya, mengatakan bahwa dia bertindak persis sesuai rencana. Menjelaskan hilangnya anak buahnya, dia membanggakan kamuflase tak terlihat mereka, menyebutkan bahwa teknologi tersebut menangkap dan memantulkan pemandangan secara real time dengan cepat. Para tentara bayaran kehilangan kamuflase tak terlihat mereka, membuktikan bahwa trik itu gagal begitu mereka mengambil langkah mendadak pertama. Dalam sekejap, Jin mengeluarkan pisau tersembunyinya dan menekan ujungnya langsung ke leher pria besar yang terus bicara tanpa henti. Membeku karena ketakutan, mata pemimpin yang berkeringat melebar saat Jin memperingatkan bahwa gerakan mendadak berarti kematian seketika. Putus asa dengan situasi, gadis umpan mengisi tangannya dengan sihir yang sama seperti sebelumnya, ingin melindungi bosnya. Segera, anak suku itu memfokuskan aura spiritualnya, meledakkan senjata energi ke wajah Asalen sebelum dia bisa menyerang. Dengan serius dan dingin, Jin menegur penduduk asli itu, memperingatkan bahwa kekuatan sihir bukanlah mainan untuk diarahkan ke wajah orang hidup. Terkejut oleh teguran itu, Hakama menelan ludah, sementara umpan yang terluka terbaring di tanah masih memproses kejutan brutal itu. Jauh dari menyerah, pemimpin itu tertawa melihat situasi tersebut, berpikir dia mendapat jackpot setelah memastikan bahwa tahanan kurus itu memiliki kekuatan ilahi. Meragukan kelangkaan karunia itu, tentara bayaran berotot itu memprovokasi, meragukan apakah orang asing berambut platinum itu mampu menyalakan apinya sendiri. Mengabaikan sarkasme, Jin tak ragu-ragu dan mengarahkan mesin-mesin nano menjadi sambaran petir dahsyat di balik mantelnya. Tanpa sempat bereaksi, anak buah berotot itu terkena hantaman listrik tepat di tulang rusuknya, menebus baju jirah dan dadanya hingga hancur. Marah, pemimpin berjanggut itu berteriak pada anak buahnya untuk tenang, memperingatkan bahwa barang rusak tidak bisa dijual. Dengan keserakahan besar di matanya, sang pemimpin menghitung bahwa menjual budak spesies inferior yang bisa menggunakan sihir akan membiayai pensiun gengnya. Ketakutan, gadis suku itu menangis, mengingat bahwa monster-monster berjas ini adalah jenis pedagang budak terburuk. Menutup kesepakatan, pemimpin itu mengonsentrasikan kekuatan di pergelangan tangannya, mengancam akan memukul pingsan anak-anak itu dengan kekuatan kasar jika mereka melawan. Di hadapan kejutan listrik pemimpin itu, pemandu itu berteriak, bersumpah dia tidak akan membiarkan siapapun memasang kalung budak di lehernya. Terperangkap dalam sel besi, Jin terbangun dengan tenang, mendengar tangisan putus asa gadis kecil itu di sudut gelap. Segera, gadis itu berhenti gemetar ketakutan, menghembuskan napas lega melihat Jin sadar kembali, menanyakan apakah anak itu baik-baik saja. Jin, yang hanya mengenakan celana dalam, memastikan bahwa selain kedinginan, segalanya terkendali di pihaknya. Bingung dengan jeruji besar, Jin bertanya tentang lubang bau tempat mereka dilempar saat pingsan. Langsung ke intinya, gadis itu melaporkan bahwa tempat itu kemungkinan adalah markas utama geng-geng perbudakan yang menguasai wilayah hutan. Menunjuk ke sel-sel di sisi lain lorong, dia memperingatkan bahwa tempat penampungan itu mengumpulkan semua ras kecil yang terjebak dalam tipu daya kejam yang sama. Sepi dan kotor, para korban di penjara raksasa itu menundukkan kepala dalam kegelapan, menanti nasib terburuk dalam hidup mereka di pasar budak. Mendesak pria asing yang telanjang itu, anak kecil itu bertanya apakah dia tidak kedinginan, dilemparkan ke lantai batu yang beku. Tenang seperti air, Jin menjelaskan bahwa geng itu merampas semua pakaian lengkap miliknya, hanya menyisakan celana dalam yang tak berguna. Mengagumi ketenangannya, si kecil menunjukkan bahwa wajahnya terlalu rileks untuk seseorang yang baru saja menjadi korban kejahatan. Menuntut tindakan segera, Hakama dengan marah menanyakan mengapa dia menyerah tanpa berusaha membalas. Dengan harga dirinya terluka, dia melontarkan kata-kata, mengatakan bahwa penyelamat desa itu hanyalah menyerah dan dengan mudah kalah dari dua preman rendahan itu. Terkunci di ruang bawah tanah, Jin menyarankan gadis itu untuk menurunkan suaranya sebelum penjaga datang menuntut keheningan.
keheningan. Tiba-tiba, langkah-langkah pendek bergema di tangga batu, menandakan kedatangan tamu yang tidak ramah ke penjara. Membawa nampan besar berisi roti kering, umpan berambut biru muncul di pintu sel, mengumumkan bahwa makan malam datang lebih awal. Gemetar karena amarah, gadis suku itu berlari ke jeruji, mengancam akan mencekik pengkhianat yang mengatur seluruh kekacauan di jalan. Penuh rasa bersalah, penculik muda itu menghela napas dalam-dalam, menyatakan dia sudah tahu dia takkan dimaafkan oleh dua orang yang ditipu. Mendekat, dia dengan pelan mengulang kekagumannya melihat para tahanan benar-benar berhenti untuk menolong seseorang yang berdarah di hutan. Dengan senyum tipis, dia memuji ketulusan dan kebaikan sejati gadis kecil yang gemuk itu. Bahkan dalam situasi terburuk, berpikir keras, korban palsu itu berasumsi bahwa orang baik seperti itu adalah temuan langka di dunia busuk di atas sana. Duduk dengan nyaman, Jin bergabung dalam percakapan, menyatakan bahwa penjahat sejati tidak peduli pada pengampunan atau simpati. Di tengah keterkejutan umum, Jin tiba-tiba berdiri, memotong suasana dramatis itu selamanya tanpa sedikit pun belas kasihan. Menggunakan kekuatan super brutalnya, pria itu mencengkram batang baja yang kokoh dengan erat, membengkokkan strukturnya seolah-olah itu adalah tusuk gigi. Terkejut oleh suara logam yang berderit, gadis berambut biru itu mundur 2 langkah, gemetar saat menyaksikan monster itu melepaskan diri. Dengan engsel yang hancur dan kandang yang hancur, orang asing itu keluar dengan bebas, santai mengibaskan debu dari bahunya. Dengan sangat tenang, Jin menatap gadis berambut biru dan berkata bahwa rencana sebenarnya adalah menunggu dia turun ke sana sendirian. Membeku ketakutan, sang informan mengulangi, "Menunggu aku." Merasakan mimpi buruk itu menjadi sangat nyata di tangannya sendiri. Menekan gadis itu ke dinding, dia berbisik, menuntut alamat tepat dari siapa yang cukup penting baginya untuk tetap terjebak di lubang itu.